Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Naam, hayya nabda darsanal yaum bi qiraati al-basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki materi baru, adakah yang ingin ditanyakan tentang materi sebelumnya? Jika tidak, langsung saja kita memasuki materi baru, yakni tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Adakah yang sudah tahu bagaimana sejarah masuknya Islam ke Nusantara? Oke, jika tidak ada, langsung saja Ustazah jelaskan bahwasanya terdapat 4 teori jalur masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua ada teori Arab, yang ketiga ada teori Persia, dan yang keempat ada teori Cina. Saya jelaskan tentang teori-teori tersebut. Yang pertama ada teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini menyatakan bahwasanya masuknya Islam ke Nusantara itu melalui Gujarat, India. Teori ini dikemukakan oleh Pitznabel dan Snophourgronje yang menyatakan bahwasanya beliau itu menemukan batu nisan Raja Malik As-Saleh dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Teori yang kedua yaitu teori Arab yang dikemukakan oleh Buya Hamka dan tokoh-tokoh lainnya. Menurut teori ini, masuknya Islam ke Nusantara itu dari Arab langsung. Dapat dilihat dari berita yang tersebar di Tiongkok, yaitu sebelum 10 Masehi, setelah ada penduduk Muslim di Sumatera. Ketiga adalah teori Persia yang menyatakan bahwasanya masuknya Islam ke Nusantara itu melalui Persia, atau yang sekarang dikenal dengan negara Iran atau Irak. Yang terakhir adalah teori Cina yang didasarkan pada sumber luar negeri kronik maupun lokal, yaitu Babat dan Hikayat. Teori ini menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Didasarkan adanya aliansi ajaran Sufi. Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa Islam datang ke Indonesia secara berangsur-angsur dan tidak sekaligus. Pada uraian ini akan diperjelas mengenai strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Strategi sejarah Islam di Indonesia melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan seni budaya. Kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama ada perdagangan. Jalur ini dikemungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontrak dagang dengan orang Arab, apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Malaka dan kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Maka semakin ramai para ulama dan perdagangan di Nusantara. Yang kedua adalah perkawinan. Penyebaran Islam di Indonesia juga banyak dilakukan melalui pernikahan antara para pedagang Muslim dengan wanita Indonesia.
Melalui pernikahan ini tidak hanya menjadikan penganut agama Islam semakin banyak, namun juga semakin mengukuhkan generasi-generasi Islam di Indonesia. Ketiga adalah pendidikan. Masuknya Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan. Disinilah para ulama menguatkan posisi agama Islam dengan pengajaran keislaman. Keempat adalah tasawuf. Para pelaku tasawuf atau sufi umumnya adalah pengembara. Dengan tasawuf, bentuk ajaran Islam yang disampaikan kepada penduduk pribumi dapat dengan mudah masuk ke alam pikiran mereka. Adalah seni dan kebudayaan. Penyebaran Islam melalui kesenian atau budaya termasuk yang paling banyak mempengaruhi masyarakat, seperti wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Masuki pembahasan berikutnya mengenai kondisi dan situasi politik kerajaan-kerajaan di Nusantara pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Dalam periode ini, perdagangan dan mubalik muslim membentuk komunikasi-komunikasi Islam, mengajarkan toleransi dan persamaan derajat di antara sesama. Ajaran Islam sangat menarik untuk penduduk setempat. Oleh karena itu, Islam tersebar di Nusantara terhitung cepat dengan cara damai. Yang ingin ditanyakan, jika tidak, Ustazah meminta kalian untuk membentuk beberapa kelompok yang beranggotakan 2 orang untuk berdiskusi mengenai mengapa pesantren telah dinilai sejak awal memiliki peranan penting dalam pendidikan. Begitu. Ustazah tunggu 15 menit. Nanti yang sudah bisa dipaparkan ya. Sembari kalian melakukan diskusi, di sini Ustazah akan mengabsen. Yang pertama, Afrini Sakirani. Hadirah. Yang kedua, Aisyah Naura. Hadirah. Yang ketiga, Cynthia Helga. Hadirah. Yang keempat, Faras Anindya. Hadirah. Yang kelima, Latifah Azahra. Hadirah. Oke, baiklah. Sudah 15 menit. Ustazah minta satu kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Oke, kelompok 1. Lalu, kesimpulannya adalah sejarah masuknya Islam di Nusantara berkembang sangat pesat yang dibawa oleh para tokoh-tokoh ulama yang menyebarkan Islam secara luas di Nusantara kita. Gitu. Oke, mungkin itu saja. Ustazah akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asalamah. Ilalika. Ma'asalamah. Fi amanillah. Ma'an najah. Amin.